sides. Okay. Way. Hai Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Faraday's Cove yang dirilis pada tahun 2021. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Diceritakan sepasang keluarga yang saat ini belum memiliki anak bernama Knox dan juga istrinya yang bernama Tracy beserta anjingnya yang bernama Gary memutuskan untuk membangun sebuah rumah impian yang berada di tepi pantai Malibu. Dijelaskan, rumah tersebut adalah peninggalan dari ibunya Knox yang terbengkalai. Di tengah jalan mereka sempat bertemu seorang tunawisma yang nantinya akan terhubung dalam cerita. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di rumah tersebut. Rumah itu begitu kumuh dan juga kotor, layaknya rumah lama yang telah ditinggalkan. Istrinya sempat menolak untuk tinggal di tempat ini, mengingat kondisinya yang begitu parah. Namun, Knox tetap pada tujuannya, untuk membangun kembali rumah ini, dengan alasan rumah tersebut adalah warisan dari ibunya yang telah meninggal. Terlebih lagi, rumah ini juga memiliki pemandangan yang terhubung langsung ke arah laut. But what's the land worth? Singkatnya, setelah melalui proses yang panjang, rumah itu pun berhasil mereka bangun kembali. Tentunya dengan keadaan kembali bersih dan juga nyaman. Di rumah ini juga mereka berniat untuk memiliki sebuah keturunan. Namun sayangnya percobaan mereka terlihat kembali gagal. Sebagai orang baru, Knox kini mulai bersosialisasi. Terlihat dia bertemu dengan seorang wanita bernama Jo, yang kemudian menawarkannya sebuah gelas kaca. Tak hanya itu, wanita tersebut juga mengatakan seseorang bernama Bree yang dijelaskan tinggal berdekatan dengan kediamannya Knox. Sosok Bree pun akhirnya diperlihatkan, tepatnya pada saat Knox dan istrinya telah selesai melakukan pesta in the Hoy. Knox yang saat ini sedang tertidur dikejutkan oleh seseorang yang sedang mandi di halaman rumahnya, yang tak lain adalah Bree yang sedang mandi dalam posisi tanpa busana sedikit pun. Knox sempat mencoba meminta bantuan seorang sheriff untuk menangani hal tersebut, namun sialnya, petugas itu tak bisa berbuat apa-apa. Dikarenakan Bree yang dijelaskan merupakan seorang tunawisma yang telah lama tinggal di kolong tersebut. Besoknya, Knox yang terbangun akibat teriakan wanita tersebut yang telah kehilangan barang-barangnya, mencoba untuk bernegosiasi dengan wanita tersebut. Tanpa banyak bacot, Knox langsung berusaha untuk mengusirnya. Namun, Bree malah mengancam balik Knox tentang siapa yang akan tetap bertahan di tempat ini. Dijelaskan Bree ternyata mengenal ibunya Knox. Merasa kesal, Knox kemudian kembali meminta agar wanita tersebut pergi dari kediamannya, hingga membuat wanita itu menangis karena teringat keluarganya. Knox kemudian mengambilkan secangkir air, dan juga memberikannya uang dengan harapan agar wanita tersebut bisa secepatnya pergi. I could taste the hose. Setelah itu, Knox pergi ke sebuah dinas perumahan untuk mendapatkan izin dalam perombakan rumah yang akan dia lakukan. Namun sialnya, dia hanya mendapat izin untuk membangun satu buah kamar saja, yang tentu saja hal tersebut membuat Knox begitu kesal. Knox berusaha untuk meminta bantuan salah satu pekerja di tempat itu yang bernama Grip. Awalnya, Grip enggan untuk membantu Knox dikarenakan hal tersebut dilarang. Namun, setelah Knox mencoba untuk menyogoknya, Grip tentu saja tidak ada pilihan lain selain menerimanya. How do you feel about cash? Weeks. Di tempat lain, Tracy yang sedang jogging bertemu dengan salah satu tetangga mereka yang bercerita tentang anak-anak mereka di hadapan Tracy yang saat ini belum memiliki anak. Dan saat pulang, Tracy melihat Bree yang tiba-tiba berada di rumahnya sambil mengotak-atik laptopnya, sambil mengatakan tentang mertuanya yang telah merebut rumah ini darinya. Penasaran, Tracy langsung menanyakan hal tersebut kepada Knox, yang dia pikir telah menyembunyikan hal tersebut. Namun, Knox tak dapat menjelaskan hal tersebut hingga membuat istrinya itu kemudian pergi.
Setelah itu, dua orang pekerja Knox yang sedang beristirahat menemukan sebuah album milik Bree yang dulunya ternyata adalah seorang model seksi. Knox yang melihat hal tersebut kemudian mengambilnya dan menyimpannya. Di tempat lain, di sebuah swalayan, Tracy melihat Bree yang sedang berbelanja banyak. Setelah itu, wanita tersebut nampak menabrakkan sebuah troli yang dipegangnya ke arah mobil, yang ternyata adalah milik Joe. Tracy yang pulang mulai mempertanyakan alasan Knox yang telah memberi Bree uang. Nampak istrinya itu terlihat cemburu. Sampai pada akhirnya pembicaraan mereka terpotong oleh anjing mereka yang pergi keluar rumah. Di tempat lain, Joe yang menyadari mobilnya telah lecet karena ulah dari Bree, kemudian pergi untuk menemuinya. Namun malangnya saat Joe mencoba untuk memberi nasihat pada wanita itu, Joe malah ditusuk oleh wanita psikopat itu hingga membuatnya koit. Malamnya, Knox dan istrinya kembali melakukan ritual enak-enak, tepat di atas Bree yang sedang nyantai di bawahnya. Dan setelah itu kembali mendapatkan gangguan dari Bree yang sedang merokok, yang membuat asapnya menyebar masuk hingga ke kamarnya. Knox langsung turun menemui nenek itu untuk memintanya berhenti merokok. Namun, seperti biasa wanita itu tidak terlalu menghiraukan permintaannya Knox, dan malah bercerita tentang kematian ibunya Knox yang disebabkan oleh kebiasaannya merokok. Dan pada malam hari itu juga, Knox kembali ingin berperang dengan istrinya. Namun sialnya, aktivitasnya terganggu setelah mereka merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ritual enak-enak pun akhirnya gagal setelah mereka lebih memutuskan untuk tidur. Dan saat terlelap, nampak Bree tiba-tiba muncul di hadapan Knox dengan membawa sebuah pisau. Dan saat Knox tersadar, wanita itu ternyata telah menghilang. Besoknya saat Grip ingin mengajak Knox pergi ke bank, Grip yang lengah tak sengaja membuat anjingnya Tracy lepas hingga pergi ke tempatnya Bree. Di tempat lain, Tracy yang kembali melakukan pengecekan rutinitasnya, alhamdulillah mendapatkan kabar baik dari sang dokter yang memeriksanya. Sementara itu, Knox yang saat ini mampir di sebuah toko perkakas, sempat melirik beberapa foto Bree saat dia masih muda yang membuatnya penasaran. Hingga pada akhirnya dia membuang album tersebut tepat di hadapan teman-temannya Bree. Knox yang kembali pulang, tiba-tiba dihampiri oleh Bree pada saat dia sedang mandi yang dia kira adalah istrinya. Wanita tersebut memberikan senam 5 jari kepada Knox hingga membuatnya tak berdaya. Dan setelah itu, wanita itu pun akhirnya pergi setelah Knox mencoba mengusirnya. Setelah itu, Knox bertemu dengan istrinya yang mengatakan bahwa saat ini dia telah berhasil menjalankan terapi untuk bisa mendapatkan anak. Malamnya, melalui sebuah berita lama, Knox dan istrinya akhirnya mengetahui tentang Bree yang saat ini begitu stres, yang diakibatkan karena telah ditinggal oleh anak dan juga suaminya, yang ternyata telah mengalami kecelakaan mobil yang hanya meninggalkan dia seorang diri. Pembicaraan mereka kemudian terpotong setelah menyadari anjing kesayangan mereka yang telah menghilang, yang tentu saja membuat Tracy begitu galau karena tak berhasil mencari keberadaannya. Hingga sampai membuatnya harus membuat sebuah selebaran kertas demi untuk menemukan anjingnya tersebut. Di tempat lain, Knox yang ingin pergi dengan menggunakan mobilnya, tiba-tiba merasa seperti menindas sesuatu. Yang setelah diperiksa ternyata adalah anjingnya yang saat ini telah koit. Akibat dijebak seseorang yang tak lain adalah Bree, yang menaruh makanan tepat di kolong mobilnya itu. Tracy yang mengetahui hal tersebut tentu saja dibuat sangat begitu sedih. Malamnya, Knox mendengar Bree yang sedang berbicara dengan seseorang di kolong rumahnya. Merasa terganggu tak bisa tidur, Knox mencoba menghampiri mereka agar segera pergi. Terlihat, Knox sempat bersih tegang dengan teman-temannya Bree yang dulu pernah dia temui saat berada di toko perkakas. Knox kemudian menceramahi Bree agar bisa menerima kenyataan tentang dirinya yang telah ditinggalkan oleh anak dan juga suaminya. Namun hanya ditanggapi Bree dengan begitu santuy. Besoknya, Knox berbicara dengan Greg tentang Bree yang selama ini telah menghambat aktivitas perbaikan yang mereka kerjakan. Greg yang merasakan hal tersebut kemudian menemui Bree dan memintanya pergi agar tidak menghambat pekerjaannya. Namun, seperti biasa, wanita tersebut nampak tak menghiraukan perkataannya Greg. Dan lebih parahnya lagi, wanita tersebut malah berbuat nekat dengan mendorong sebuah tangga yang digunakan temannya Greg saat sedang melakukan pekerjaan yang diminta Knox.
hingga membuatnya jatuh dan kemudian terluka. No way! Setelah kejadian itu, Tracy yang kini kembali melakukan tes medis diminta dokter agar lebih sering melakukan ritual pembuatan anak bersama suaminya. Benar saja, saat Grip dan temannya yang sedang bekerja, Tracy langsung tancap gas untuk mengajak suaminya itu melakukan ritual pembuatan anak. Walau di tengah jalan, Knox sempat terbayang wajahnya Bree hingga membuatnya tak konsentrasi. Setelah selesai, Tracy yang sedang jogging bertemu dengan Bree yang membahas tentang kehidupan Tracy bersama Knox. Menanggapi hal tersebut, Tracy lebih memilih untuk pergi. Stay the hell away from us. Malamnya, Knox dan Tracy pergi merayakan hari Valentine dengan makan-makan. Dan setelah selesai, pada saat mereka pulang, mereka bermaksud untuk melihat posisi kamar mereka dari luar, tanpa menyadari bahwa Bree telah berada di dalam rumah mereka. Yang setelah itu langsung menghancurkan jendela kamar mereka tepat di hadapan mereka yang sedang bermesraan. Atas hal tersebut, Bree pun akhirnya ditahan, namun sialnya penahanan Bree tersebut tak berlangsung lama. Dikarenakan mendapat jaminan dari seseorang yang saat ini tak diketahui oleh Knox dan juga istrinya. Di tempat lain, Tracy yang sedang melakukan tes kehamilan kedatangan seorang tamu yang berasal dari dinas sosial yang dia panggil dengan tujuan agar bisa membawa Bree pergi. Namun, Tracy yang mengatakan bahwa Bree sedang berada di dalam penjara akhirnya malah menggagalkan usahanya tersebut. Petugas itu pun kemudian pergi dengan alasan dia tak bisa membuat seseorang yang saat ini tengah dipenjara untuk ikut dengannya. Yang nyatanya, Bree saat ini tengah berada di rumahnya Tracy dan terlihat sedang menukar alat tes kehamilan milik Tracy yang saat ini menunjukkan hasil positif. Di lain tempat, Grip meminta upah bayaran dari pekerjaannya kepada Knox yang selama ini belum dia terima dengan nampak begitu emosi. Knox yang tak ada pilihan kemudian pergi ke sebuah bank untuk mengambil uangnya. Terlihat, saldo Knox saat ini begitu menipis. Di tempat lain, Grip pergi untuk mengunjungi temannya yang dijatuhkan oleh Bree yang saat ini terkapar di rumah sakit. Kini, temannya itu telah sadar dan mengatakan bahwa Bree lah perilaku atas kejadian yang menimpa dirinya. Sementara itu, Tracy yang berpikir bahwa dirinya tak bisa hamil setelah melihat hasil tes pack yang telah ditukar oleh Bree, merasa begitu galau, hingga akhirnya berhasil ditenangkan oleh suaminya. Setelah itu, mereka dikejutkan oleh Bree yang tiba-tiba membakar uang milik Knox, yang baru saja dia tarik untuk membayarkan gajinya Grip. Mendengar hal tersebut, Grip yang datang nampak begitu emosi. Knox kemudian kembali memanggil seorang sheriff. Dan saat mereka pergi ke rumah seseorang untuk menanyakan soal Bree, Grip yang begitu emosi karena uang gajinya telah dibakar, pergi menemui Bree dengan maksud untuk menghabisinya. Namun, saat dia melihat kondisi Bree sebagai seorang tunawisma, Grip mengurungkan niatnya, hingga pada akhirnya dia malah diserang balik oleh Bree dengan sebuah palu yang seketika langsung membuat Grip koit. Besoknya, Grip yang telah koit itu akhirnya ditemukan oleh seorang bocah yang sedang bermain di tepi pantai. Di kediaman Knox, seorang petugas perumahan tiba-tiba datang ke rumahnya atas laporan dari Bree yang mengatakan bahwa Knox telah melakukan perombakan rumah tanpa suatu perizinan, yang mana mereka pun kemudian diminta untuk segera melakukan perombakan ulang jika tak ingin terjerat dalam hukum. Di saat bersamaan, Tracy tiba-tiba mengalami sakit pada perutnya, yang setelah diperiksa ternyata sedang mengalami keguguran pasca kehamilan yang sebelumnya sama sekali tak mereka sadari. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua pun nampak dibuat bingung karena tak menyadari bahwa hal tersebut merupakan hasil perbuatan dari Bree. Barulah pada saat Knox pulang ke rumahnya untuk kembali melakukan perombakan, dia mendapat panggilan dari Bree yang menjelaskan tentang semua hal yang dia lakukan kepada Tracy. Knox yang menyadari hal tersebut tentu saja dibuat sangat marah dan kemudian langsung menemui Bree dengan maksud untuk menghabisinya. Setelah melakukan hal tersebut, Knox bermaksud untuk membuang jenazah Bree sejauh mungkin. Namun sialnya di tengah jalan dia malah bertemu dengan petugas kepolisian yang menghentikannya. Awalnya, petugas tersebut mengatakan bahwa Knox telah kehilangan muatannya yang telah dia taruh di belakang, yang padahal sebenarnya adalah Bree yang ternyata kini telah kabur alias masih hidup. You lost your tools. Kemudian, petugas itu mengatakan tentang Grip yang telah koit kepada Knox. Nampak, petugas itu mencurigai Knox sebagai pelakunya, disebabkan
hubungan Knox dan Grip yang sebelumnya tidak membaik pasca perkara gaji yang terlambat dibayarkan oleh Knox. Atas hal itu, Knox pun digiring ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Barulah setelah Knox mendapatkan pengacaranya, dia akhirnya berhasil dibebaskan dengan sebuah jaminan. Knox kemudian menghubungi istrinya yang kini telah pulang sendirian dan memperingatkan agar istrinya tersebut mengunci seluruh pintu sebelum nanti dirinya datang. Benar saja, pada saat Tracy sedang terlelap, Bree tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya hingga membuat Tracy pingsan seketika. Knox yang telah kembali menyadari ada sesuatu yang tak beres di rumahnya, hingga pada akhirnya dia melihat istrinya tersebut kini telah disekap oleh Bree yang datang beserta teman-temannya. Duel sengit pun terjadi antara Knox melawan kedua temannya Bree itu, yang mana pada akhirnya Knox berhasil menghabisi mereka berdua dengan begitu ekstrim. Namun sialnya, saat Knox mencoba untuk menyelamatkan istrinya, tiba-tiba dia mendapat serangan dari Bree yang muncul di belakangnya. Setelah itu, Bree terlihat berniat untuk membakar rumahnya Knox dengan beberapa alat yang telah dia siapkan. Menyadari hal tersebut, Knox langsung berusaha untuk mencegahnya. Sebelum melakukan misinya, Bree menjelaskan tentang semua hal yang telah menimpa dirinya dulu, seperti kematian ibunya Knox yang ternyata juga ulah dari Bree, yang dia katakan telah merebut rumah ini darinya. Dan berawal dari situlah, anak dan suaminya pun akhirnya menjadi korban dari sebuah kegagalan rencana yang telah Bree buat. Melihat Knox yang telah lengah, Bree langsung melancarkan aksinya untuk membakar rumah tersebut. Walau sempat digagalkan oleh Knox yang kini mulai bergulat dengan Bree hingga menyeret mereka berdua masuk ke dalam laut. Bree sempat berhasil menyerang Knox dengan sebuah batu hingga melukai kepalanya. Namun, Knox berhasil bangkit dan kemudian menyerang balik Bree dengan mendorongnya ke arah batu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Knox yang telah berhasil kemudian kembali bertemu dengan istrinya yang juga selamat. Sambil menatap rumah mereka yang kini telah terbakar, mereka pun hanya bisa pasrah atas kejadian tersebut. Sementara itu, Bree yang kini sudah tak berdaya, terhanyut dan akhirnya tenggelam bersama sisa-sisa kenangan masa lalunya yang kembali melintas di pikirannya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sampaikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. I could taste the hose.